Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimari Dwi Ayu Artiasi, stambuk F55119148. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fitri, stambuk F551113 dari kelas D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Kurnia Pratama Putra, stambuk saya F55119142 dari kelas D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andino Lisandro Galang, stambuk F55119146. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Liliani Putri, stambuk F55119145. Materi pertama, konsep dasar yang ketahu dong. Materi pertama, konsep dasar pemrograman C# dan framework. Konsep dasar pemrograman C# atau yang dibaca C# adalah bahasa pemrograman sederhana yang digunakan untuk tujuan umum. Dalam artian bahasa pemrograman ini dapat digunakan untuk berbagai fungsi, misalnya untuk pemrograman server pada website, pembangun aplikasi desktop ataupun mobil, program, game, dan sebagainya. Framework inilah yang digunakan untuk mengcompile dan menjelaskan kode C#. Tujuan dibangunnya C# adalah sebagai bahasa pemrograman utama dalam lingkungan net framework. Kemudian yang kedua, ada struktur program. Struktur awal dari program C#. Dalam postingan kami di bawah ini terdapat penjelasan struktur apa saja yang ada dalam program C# serta penjelasan memulai program sederhana C# dan menjalankannya. Adapun fungsinya, namespace dan name class dan deklarasi method. Ini berikut contoh kodingan struktur program. Using system artinya kita bisa menggunakan kelas dari sistem namespace. Garis kosong C# mengabaikan spasi kosong, namun beberapa baris membuat kode lebih mudah dibaca. Namespace digunakan untuk mengatur kode Anda, dan ini adalah wadah untuk kelas dan ruang nama lain. Yang tanda kurawal menandai awal dan akhir blok kode. Konsol adalah kelas sistem namespace yang memiliki writeline, metode yang digunakan untuk mengeluarkan atau mencetak teks. Dalam contoh kami ini akan menghasilkan hello world. Menjelaskan kode C#. Tujuan dibangunnya C# adalah sebagai bahasa pemrograman utama dalam lingkungan net framework.
Kemudian yang kedua ada struktur program. Struktur awal dari program C#. Dalam postingan kami di bawah ini terdapat penjelasan struktur apa saja yang ada dalam program C#, serta penjelasan memulai program sederhana C# dan menjalankannya. Adapun fungsinya, namespace dan name class dan deklarasi method. Ini berikut contoh codingan struktur program. Using system artinya kita bisa menggunakan kelas dari sistem namespace. Garis kosong sisa mengabaikan spasi kosong, namun beberapa baris membuat kode lebih mudah dibaca. Namespace digunakan untuk mengatur kode Anda dan ini adalah wadah untuk kelas dan ruang nama lain. Yang tanda kurung kurawal menandai awal dan akhir blok kode. Konsol adalah kelas sistem namespace yang memiliki writeline, metode yang digunakan untuk mengeluarkan atau mencetak teks. Dalam contoh kami ini akan menghasilkan hello world. Ikut codingan komentar. Komentar satu baris menggunakan garis miring 2 dan komentar 2 baris menggunakan garis miring dan bintang. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan teknik implementasi variabel di C#. Baiklah, pertama harus kita ketahui yaitu apa itu variabel. Variabel adalah atribut atau data member dari suatu kelas yang digunakan untuk menyimpan data. Di sini pun ada contohnya, yaitu integer usia 20, string nama galang bernilai 80. Ini semuanya merupakan pendeklarasian variabel. int string float merupakan tipe data. Usia, nilai 30 dan 80 merupakan nilai variabel, dan nama galang merupakan nama dari variabel. Selanjutnya, deklarasi variabel. Adapun cara mendeklarasikan variabel pada C# cukup mudah, yakni dengan menuliskan tipe data terlebih dahulu, kemudian diikuti nama variabelnya. Seperti berikut. int tipe data baru variabel. Adapun yang harus diketahui yaitu dalam penulisan variabel harus mengikuti aturan cara penulisan variabel. Selanjutnya, inisialisasi variabel. Variabel yang diinisialisasikan atau diberi nilai dengan menggunakan tanda sama dengan diikuti dengan ekspresi konstan. Berikut adalah bentuk umum inisialisasi variabel. int d sama dengan 3. Maksudnya di sini tanda sama dengan. Begitupun dengan yang selanjutnya. Input pada C# adalah pada dasarnya memang diperlukan saat membuat sebuah aplikasi yang langsung berhubungan dengan kegiatan user, seperti memasukkan username, password, dan lain-lain. Adapun contohnya seperti ini.
sini kita menggunakan contoh sederhana, yaitu user dapat memasukkan nama dan kemudian kita simpan nilainya ke dalam sebuah variabel username dan kemudian kita cetak nilai variabel tersebut. Setelah kita memasukkan username akan ditangkap oleh readline, sehingga nilai readline di sini akan menjadi apa yang sudah kita ketikkan dan akan tersimpan pada variabel username karena tipe datanya string. Kemudian ada konsep penggunaan escape karakter. Escape sequence atau escape karakter adalah penulisan karakter yang tidak bisa diwakili secara langsung dalam penulisan karakter atau string literal. Escape karakter atau escape sequences atau dikenal juga sebagai backlash karakter konstan juga mempunyai persamaan ASCII, namun untuk memastikan probabilitas digunakan bentuk escape sequence-nya. Dalam C atau C++ ataupun C#, escape sequence terdiri dari 2 atau lebih karakter, di mana karakter pertama yaitu garis miring terbalik dan karakter lainnya menentukan penerjemahan escape sequence. Berikut ini tabel escape sequence-nya. Yang ini garis miring A yaitu bunyi bell atau speaker pada komputer. Garis miring B mundur satu spasi atau backspace. F ganti halaman. N baris baru atau new line. R ke kolom pertama atau baris yang sama. T untuk tab horizontal. V untuk tab vertikal. O untuk nilai kosong. Tanda petik 1 yaitu karakter petik tunggal dan tanda petik 2 untuk karakter petik ganda. 2 garis miring terbalik atau backlash, garis miring tanda tanya yaitu karakter tanda tanya. Triple D yaitu menyatakan sebuah karakter yang nilai ASCII-nya sama dengan nilai oktal DDD. XHH menyatakan sebuah karakter yang nilai ASCII-nya sama dengan nilai heksadesimal HH. Adapun contohnya yaitu seperti berikut. Yang harus diketahui, jangan menuliskan backspace atau new line secara berdekatan. Hal ini akan meniadakan fungsi dari backspace atau pisahkan, maksudnya yaitu pisahkan dengan spasi. Di sini saya akan menjelaskan topik 7 mengenai teknik penyisipan string di C#. Untuk teknik penyisipan string terdapat beberapa cara yang bisa digunakan dan hasilnya tetap sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dan teknik implementasi percabangan pada C#. Percabangan atau decision making adalah kemampuan dari program untuk membuat pilihan dan melakukan hal yang berbeda berdasarkan perubahan status dari program. Statement if adalah dasar pengambilan keputusan pada C# dan secara opsional ditambahkan statement else dan else if untuk membuat perilaku yang lebih kompleks. Pada percabangan if dan if else, if statement digunakan untuk mengecek atau membandingkan dua buah variabel. Untuk else statement digunakan untuk membutuhkan suatu alternatif jika if statement tidak terpenuhi atau bernilai false. Pada percabangan else if statement adalah multiple if statement. Digunakan saat program harus melakukan beberapa pengecekan atau pembandingan variabel. Untuk percabangan lebih dari satu kondisi, bila kondisi statement if atau else if pada dasarnya dapat membuat lebih dari satu kondisi untuk pengecekan atau pembandingan yang lebih presisi.
Antar kondisi umumnya dihubungkan dengan menggunakan operator logika AND atau OR. Percobaan lainnya, if bersarang. Layaknya bahasa pemrograman lain, Caesar juga mendukung if bersarang. Untuk operator negasi. Operator negasi digunakan untuk membalikan tipe boolean dari suatu kondisi. Untuk percabangan switch statement. Statement switch adalah alternatif dari statement if, khususnya ketika untuk menciptakan banyak else if. Selanjutnya yaitu topik 9 mengenai konsep dan teknik implementasi pada perulangan di Caesar. Perulangan atau iterasi memungkinkan suatu statement atau kumpulan statement dieksekusi lebih dari satu kali oleh kontrol program. Perulangan pada while. Perulangan pada while akan terus melakukan perulangan eksekusi statement tertentu selama kondisi tertentu bernilai benar. Untuk perulangan do while, perbedaan utama antara perulangan do while dan while adalah jika pada perulangan while, definisi iterasi tidak akan dieksekusi jika kondisi bernilai salah. Sementara pada perulangan do while, definisi iterasi setidaknya akan dieksekusi sekali, sekalipun kondisi bernilai salah. Untuk perulangan for, perulangan for adalah solusi untuk melakukan iterasi yang secara jelas diketahui berapa kali iterasi yang dibutuhkan. Untuk perulangan continue dan break statement, statement break digunakan untuk menghentikan secara paksa iterasi. Untuk statement continue digunakan untuk melakukan terminate terhadap iterasi tertentu. Dan perulangan bersarang, seperti halnya statement if, loop pun dapat dibuat bersarang dan menempatkan statement if di dalam loop adalah sebaliknya. Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan konsep dan teknik implementasi operator di C#. Operator adalah simbol yang memberitahukan kepada compiler untuk melakukan manipulasi matematik atau logika tertentu. Operator dibutuhkan dalam membangun ekspresi sebuah program. Nah, contoh-contoh operator tersebut ialah operator aritmatik, operator relasional, operator logika, dan operator bitwise, dan operator penugasan. Dan kurang lebih ini contoh codingannya. Dan yang menjadi operator di codingan sini ialah ini, minusnya. Di bagian kembalian sama dengan JP ini jumlah harga. Dan dikurang harga alat tulis. Coba kita jalankan dan kita lihat bagaimana hasilnya. Di sini kita isi saja alat tulis, misalnya pensil. Kemudian kita enter. Setelah itu kita memberikan harga untuk alatnya. Kita taruh 3.000. Nah, jumlah pembayarannya ya misalnya 5.000. Ya, kembaliannya jadi 2.000 rupiah. Kurang lebih seperti itu hasilnya. Di video kali ini saya akan menjelaskan konsep dan teknik implementasi array di C#. Array bertujuan untuk menyimpan banyak data dalam variabel yang sama dan dalam satu tipe data yang sama juga. Penerapan array sering dilakukan jika seseorang harus menyimpan banyak data dalam satu tipe data. Apabila ingin menggunakan array, maka ada aturan dasar yang harus diketahui, yaitu declaration. Untuk mendeklarasikan variabel array harus ditulis dengan cara tipe data dalam kurung dari variabel. Assignment. Assignment adalah proses memasukkan data ke dalam array, dan selain itu dilakukan juga pemberian ukuran array. Berikutnya accessing. Accessing adalah proses atau cara untuk mengakses data dalam array. Namun yang harus diingat adalah awalan atau elemen pertama dari array bukanlah indeks ke 1, melainkan indeks ke 0.
Selain itu, accessing juga termasuk merubah data dan menyimpannya. Berikut contoh codingannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang method dan struktur. Method adalah kumpulan program yang mempunyai nama. Method merupakan sarana bagi programmer untuk memecah program menjadi bagian-bagian yang kecil agar jadi lebih kompleks sehingga dapat digunakan berulang-ulang. Dan ini adalah hasil dari kode programnya. Misalnya di sini kita isikan alas segitiganya 4 dan tinggi segitiganya 8. Dan di sini luas segitiganya adalah 16. Data segitiga. Segitiga pertama memiliki alas 4, tinggi 8 dan luasnya adalah 16. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep variabel bertipe value dan bertipe reference. Value tipe atau tipe nilai. Tipe ini memuat nilai sebenarnya dari data yang tersimpan. Maksudnya, jika kita memiliki variabel atau bilangan bulat yang digunakan untuk menyimpan angka 3 inilah yang disimpan di dalam variabel yang dideklarasikan. Sedangkan reference tipe atau tipe referensi, apabila value tipe menyimpan nilai sebenarnya di dalam variabel yang dideklarasikan, reference tipe hanya menyimpan alamat yang menunjuk sebuah lokasi di mana nilai atau objek sebenarnya disimpan. Contohnya ketika Anda membuat sebuah objek dari kelas manusia bernama Kadir. Variabel yang Anda deklarasikan tersebut hanya akan menyimpan alamat di mana objek Kadir ini sebenarnya berada. Sementara objek Kadir sendiri disimpan atau berada di lokasi yang berbeda. Ini adalah contoh program dari variabel bertipe value dan bertipe reference. Di sini kelasnya program, int-nya itu ya x inputnya, dan di sini kita kelasnya kita mengisi nama mcvar, dan ini yang akan dikelola nanti karena di sini perkalian, jadi nanti akan dikali ini dengan ini, nilai yang sama. Dan di sini new class akan dirubah jadi MC. Karena di sini nilainya 9, kita lihat pada hasilnya. Hasilnya yaitu 81. Karena 9 kali 9 adalah 81. Dan terima kasih. Saya sebagai salah satu anggota mewakili untuk semua kelompok akan meminta maaf jika dalam penyebutan, dalam penjelasan kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.